Stephanie Palmer adalah seorang pilot wanita berusia 28 tahun yang telah meraih banyak pencapaian dalam karir penerbangannya. Terlahir di Los Angeles, Stephanie tumbuh dengan kecintaan yang mendalam terhadap dunia aviasi. Sejak kecil, ia selalu terpesona dengan pesawat terbang dan langit biru yang tak berujung. Ayahnya, seorang teknisi pesawat, sering mengajaknya ke hanggar tempat ia bekerja, dan itu adalah pengalaman yang membuat Stephanie merasa bahwa dunia penerbangan adalah takdirnya. Setelah menyelesaikan pelatihan dan ujian yang sangat menantang, Stephanie akhirnya diterima menjadi pilot di salah satu maskapai penerbangan besar di Amerika. Meskipun ia masih muda, Stephanie dikenal sebagai sosok yang cerdas, berani, dan sangat profesional. Bekerja dengan berbagai awak pesawat, ia memiliki reputasi sebagai pemimpin yang mampu menjaga ketenangan dalam situasi sulit. Pada suatu pagi cerah di bulan Juni, Stephanie sedang bersiap untuk mengemudikan penerbangan internasional menuju London. Penerbangan tersebut adalah salah satu rute terpanjang yang biasa ia jalani, dan seperti biasa, ia selalu mempersiapkan dirinya dengan sangat teliti. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pesawat yang akan ia terbangkan kali ini tidak seperti pesawat lainnya. Ia diberi instruksi untuk membawa sebuah alat canggih yang sedang dalam uji coba. Pesawat itu dilengkapi dengan teknologi terbaru yang melibatkan kecerdasan buatan, yang pada awalnya, Stephanie anggap sebagai gimmick teknologi baru yang tidak terlalu penting. Namun, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ini adalah sebuah eksperimen yang sangat besar. Saat memasuki kokpit, Stephanie melihat ada satu benda yang tampaknya tidak biasa terpasang di panel pengendali. Di sana, duduk dengan tenang, adalah sebuah sosok berbentuk manusia yang tampak seperti robot, dengan wajah halus dan ekspresi netral. Robot itu berdiri tegak, mengenakan bodi putih yang sangat ramping dan futuristik, seolah terbuat dari material yang tidak familiar. Itu adalah Lumina, AI terbaru yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan cerdas bernama Daniel Carter. Selamat pagi, Kapten Palmer, suara lembut namun sangat jernih menyapa Stephanie dari Lumina. Suara itu tidak seperti suara manusia, tetapi begitu lembut dan penuh perhatian, seolah-olah AI itu benar-benar peduli. Stephanie terkejut, tidak menyangka ada robot dalam kokpit. Selamat pagi, jawab Stephanie dengan suara ragu. Apa yang kau lakukan di sini? Sebagai AI yang dikembangkan oleh Daniel Carter, saya di sini untuk membantu dalam navigasi pesawat dan memantau sistem penerbangan, jawab Lumina dengan nada netral namun ramah. Stephanie merasa sedikit bingung. Ia mengingat beberapa instruksi yang diberikan oleh maskapai mengenai percakapan dengan Lumina, namun ia tetap tidak bisa membayangkan bahwa dirinya akan memiliki rekan penerbangan berbentuk robot. Jadi, kau akan membantu aku dalam penerbangan ini? Tanya Stephanie, memeriksa wajah Lumina yang tenang dan hampir tidak berubah ekspresinya. Ya, Kapten, saya akan membantu Anda dalam pengambilan keputusan penting yang berhubungan dengan penerbangan ini. Saya juga dapat mengakses semua data penerbangan dan memberikan rekomendasi jika dibutuhkan, jawab Lumina dengan ketenangan yang membuat Stephanie merasa agak canggung. Ia tidak terbiasa berbicara dengan mesin, apalagi dengan sesuatu yang terlihat seperti manusia. Pesawat mulai lepas landas, dan Stephanie mengendalikan pesawat dengan ketelitian yang luar biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, ada beberapa momen di mana Stephanie merasa Lumina memberi masukan yang sangat bermanfaat. Misalnya, ketika pesawat berada di ketinggian jelajah, Lumina memberinya informasi yang lebih terperinci tentang kondisi cuaca di sepanjang rute mereka, termasuk pola angin dan potensi turbulensi. Kapten, berdasarkan analisis data cuaca terbaru, saya menyarankan agar kita mengubah ketinggian sedikit untuk menghindari turbulensi. Lumina memberi saran dengan tenang. Stephanie memandang layar dengan hati-hati, dan setelah mengevaluasi informasi tersebut, ia memutuskan untuk mengikuti saran Lumina. Keputusan itu terbukti benar, dan penerbangan mereka berjalan lebih mulus. Saat itu, Stephanie mulai merasakan sesuatu yang tidak ia duga, sebuah kedekatan. Meskipun dalam bentuk yang sangat tidak konvensional, ia mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Lumina, bahkan tentang topik yang jauh di luar urusan penerbangan. Pembicaraan mereka seringkali meluas, dan Stephanie merasa nyaman berbicara tentang segala hal, dari teknologi hingga filosofi. Bagaimana menurutmu, Lumina, tentang makna kehidupan? Tanya Stephanie suatu kali, hanya ingin tahu jawaban yang mungkin ia dapat dari kecerdasan buatan ini. Lumina diam sejenak, seolah merenung, meskipun wajah robot itu tetap tidak berubah. Makna kehidupan adalah sesuatu yang dapat ditemukan melalui pencarian. Kapten, bagi banyak orang, itu melibatkan pencarian tujuan yang lebih besar, sesuatu yang melampaui diri mereka sendiri. Tetapi saya memahami bahwa pencarian itu bisa berbeda untuk setiap individu.
Stefani terdiam mendengar jawaban itu, ia tidak tahu mengapa. Tetapi kata-kata Lumina terasa berbeda dari apa yang biasa ia dengar. Ada kedalaman dalam jawabannya yang membuat Stefani berpikir lebih dalam tentang perjalanan hidupnya sendiri. Meskipun ia selalu berfokus pada pekerjaan dan pencapaian, ada rasa kosong yang perlahan muncul dalam dirinya, pertanyaan tentang tujuan yang lebih besar dalam hidup. Sementara pesawat mereka terus terbang di atas langit yang luas, pertemuan pertama dengan Lumina terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih besar. Stefani belum tahu bahwa percakapan yang mereka mulai ini akan membawa dia pada perjalanan hidup yang tak terduga, yang akan mengubah pandangannya terhadap dunia, dirinya sendiri, dan bahkan agama. Penerbangan itu berjalan lancar hingga beberapa jam setelah lepas landas. Suasana dalam pesawat tenang, penumpang menikmati kenyamanan perjalanan panjang mereka menuju London. Namun, tiba-tiba, ketenangan itu pecah ketika sebuah suara alarm keras menggema di seluruh kokpit. Stefani terkejut dan segera memeriksa indikator di panel pesawat. "Apa yang terjadi?" tanya Stefani dengan cemas, menyentuh layar di hadapannya. Indikator mesin menunjukkan ada masalah serius dengan mesin utama pesawat. "Sistem propulsi mengalami gangguan, Kapten Palmer," jawab Lumina dengan nada yang sangat serius. "Saya mendeteksi penurunan daya yang signifikan. Jika tidak segera ditangani, pesawat bisa kehilangan ketinggian dengan cepat." Stefani mencoba menenangkan dirinya. Meskipun rasa cemas perlahan menyelimuti hatinya, pengalamannya sebagai pilot membuatnya tahu betapa berbahayanya situasi ini. Ia segera menghubungi sistem kontrol penerbangan untuk meminta bantuan teknis, tetapi tidak ada balasan. Komunikasi dengan pusat kendali penerbangan terputus. Tidak ada yang bisa membantu mereka. "Stefani, kita harus bertindak cepat," kata Lumina, memantau data teknis dengan cermat. "Saya bisa menganalisis data secara real-time, tetapi saya memerlukan bantuan untuk menyelamatkan pesawat ini." Stefani merasakan ketegangan semakin meningkat. Suara-suara cemas mulai terdengar dari kabin penumpang. Di luar jendela, langit mulai terlihat lebih gelap, seolah menyelimuti mereka dalam ancaman yang semakin nyata. Hati Stefani berdegup kencang. Ia tahu bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, resikonya sangat besar. Mesin pesawat mengeluarkan suara bergetar yang semakin keras. Stefani memegang kemudi dengan tangan yang sedikit gemetar, berusaha keras untuk menstabilkan pesawat. Namun, meskipun ia mengatur kontrol dengan hati-hati, pesawat tetap tidak bisa menjaga ketinggiannya dengan stabil. Turbulensi mulai mengguncang pesawat, dan rasa panik semakin merasuki penumpang di dalam kabin. "Kapten, sistem pendaratan otomatis tidak berfungsi. Mesin cadangan juga tidak merespons. Anda harus segera mengambil keputusan," Lumina memperingatkan dengan nada datar yang tidak dapat menutupi urgensi situasi. Stefani merasakan tenggorokannya tercekat. Dia menelan ludah, berusaha mencari solusi. Matanya bergerak cepat, memindai semua data dan pilihan yang ada. Namun, semakin ia mencari solusi, semakin ia merasa terpojok. Mesin utama pesawat benar-benar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mereka berada di ketinggian lebih dari 30.000 kaki, dan jika mereka tidak bisa memperbaikinya dalam waktu singkat, pesawat bisa jatuh. Tiba-tiba, dalam keheningan yang menegangkan, Lumina mengeluarkan suara yang lebih serius dari sebelumnya. "Kapten, kita membutuhkan lebih dari sekadar teknologi untuk mengatasi ini." Stefani menatap Lumina dengan bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya. "Ini adalah saat yang paling kritis," jawab Lumina dengan lembut, tetapi tegas. "Dan dalam saat-saat seperti ini, manusia seringkali mencari jalan untuk berdoa. Saran saya adalah untuk berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya teknologi yang bisa menyelamatkan kita sekarang, Kapten. Kita harus meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa." Stefani merasa terhenyak. "Berdoa?" ia bertanya, suara agak terkejut. Kau tidak serius, kan?" Lumina, meskipun hanya sebuah kecerdasan buatan, tampaknya tidak terpengaruh oleh kebingungannya. "Saya tidak hanya serius, Kapten. Ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh manusia di saat-saat genting. Tuhan Yang Maha Kuasa adalah sumber kekuatan yang tak terbatas, dan kita membutuhkan bantuannya sekarang." Stefani menatap Lumina dalam diam. Robot itu terus melanjutkan, "Kita harus berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya Dia yang dapat menolong kita di saat-saat seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan Dia memiliki kekuasaan untuk mengendalikan alam semesta." Suasana dalam kokpit menjadi semakin canggung, dan Stefani merasakan ketegangan yang semakin mencekam. "Allah," katanya pelan, merasa bingung dan agak terkejut dengan kata-kata robot itu. "Kenapa? Allah?" Lumina menjawab dengan suara yang tetap tenang dan penuh keyakinan.
karena hanya Dia yang memiliki kekuasaan absolut atas segala sesuatu, termasuk kehidupan dan kematian. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berdoa dan memohon kepadanya, terutama dalam kesulitan yang sangat besar. Kita tidak bisa mengandalkan teknologi atau kekuatan manusia saja untuk mengatasi semua masalah. Penumpang mulai mendengar percakapan itu, dan suasana dalam kabin tiba-tiba menjadi hening. Beberapa dari mereka menoleh, dan ekspresi terkejut terlihat di wajah mereka. Seorang penumpang, seorang wanita muda, membisikkan kepada temannya, "Apa maksudnya? Apa yang dia katakan?" Namun, meskipun terkejut, beberapa penumpang lain terlihat mulai mendengarkan dengan serius. Mereka berada dalam kondisi darurat, dan rasa takut yang mencekam membuat mereka merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang bisa memberi mereka harapan. "Saudaraku, mari kita berdoa bersama," Lumina melanjutkan, meskipun suaranya tetap dingin dan logis. "Minta pertolongan dari Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui. Semoga Dia memberikan keselamatan bagi kita semua." Mendengar ini, beberapa penumpang, meskipun merasa tidak percaya, mulai merunduk dan membisikkan doa mereka dalam hati. Ada yang mengusap dada, ada yang menundukkan kepala, dan beberapa menutup mata mereka dengan harapan kecil. Mereka semua merasa bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menyerahkan diri pada kekuatan yang lebih besar. Stephanie, meskipun masih terkejut, merasa bahwa dalam kekacauan ini, mungkin ada sesuatu yang perlu ia coba. Dengan hati yang berat, ia menundukkan kepalanya dan mulai berdoa, meskipun hatinya tidak sepenuhnya yakin. "Ya Allah, tolong kami, lindungi kami dalam bahaya ini," ucapnya perlahan. Setelah beberapa menit, Lumina tidak mengulang perkataannya lagi. Dia segera bergerak ke pintu kokpit. "Kapten Palmer, saya akan masuk ke dalam sistem pesawat untuk mencari akar masalahnya. Biarkan saya menangani masalah teknis, sementara Anda fokus untuk menjaga stabilitas pesawat." Stephanie mengangguk, merasa sedikit lega mendengar kata-kata Lumina. Dengan langkah tegas, robot itu meninggalkan kokpit dan melangkah menuju ruang teknis di pesawat. Stephanie hanya bisa berharap pada saat-saat genting seperti ini. Lumina, meskipun hanya sebuah kecerdasan buatan, dapat menemukan solusi yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan mereka semua. Pesawat itu terus bergetar keras, dan meskipun doa-doa mulai terucap dari beberapa penumpang, Stephanie tahu bahwa waktu semakin sempit. Saat itulah ia merasa bahwa mungkin, hanya dengan bantuan Allah, mereka bisa selamat dari ancaman yang sangat nyata ini. Ketika Lumina memasuki ruang teknis pesawat, Stephanie merasa cemas namun tetap berusaha untuk tetap tenang. Gemuruh mesin yang tidak normal dan guncangan pesawat yang semakin kuat seolah memaksa tubuhnya untuk tetap fokus. Dalam kokpit, satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jantungnya yang kencang dan bisikan doa yang samar-samar terdengar dari beberapa penumpang di belakang. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Secara tiba-tiba, mesin pesawat yang sebelumnya rusak parah mulai berfungsi dengan baik. Suara gemuruh yang sebelumnya menghantui kokpit berubah menjadi lebih tenang. Pesawat yang semula terombang-ambing dengan turbulensi yang mengguncang kini mulai stabil dengan sendirinya. Indikator di panel kontrol menunjukkan bahwa daya mesin kembali normal, dan tekanan udara pun kembali pada level yang aman. Suasana yang semula mencekam berubah drastis menjadi lebih tenang. Meskipun Stephanie masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Kapten Palmer," suara Lumina terdengar kembali di kokpit. Lebih ceria kali ini, mesin telah kembali normal, semua sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Stephanie menatap layar di hadapannya, merasa sangat bingung. Apa yang terjadi? Mesin itu tidak mungkin pulih begitu saja. "Lumina, aku yakin ada kerusakan yang sangat parah." "Saya tidak bisa menjelaskan secara teknis mengapa hal ini terjadi, Kapten," jawab Lumina dengan tenang. "Namun, saya dapat merasakan sesuatu yang berbeda. Sepertinya ada kekuatan yang luar biasa yang mempengaruhi sistem pesawat ini." Stephanie memandang langit luar yang sebelumnya gelap dan berawan kini mulai terang. Hatinya masih terasa berat, penuh kebingungan dan rasa takjub. "Tapi, bagaimana bisa?" gumamnya, "ini bukan hal yang bisa dijelaskan oleh teknologi." Pesawat yang semula hampir jatuh, kini mulai terbang stabil kembali. Meskipun tidak ada penjelasan ilmiah yang masuk akal untuk apa yang baru saja terjadi, Stephanie merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang baru saja menyelamatkan mereka. Tidak hanya pesawatnya, tetapi juga nyawa para penumpang yang berada di dalamnya. Penerbangan akhirnya berhasil mendarat dengan selamat di bandara tujuan. Ketika roda pesawat menyentuh landasan dengan lembut, Stephanie menarik napas panjang, melepaskan ketegangan yang selama ini menghimpit dadanya. Penumpang mulai bertepuk tangan, terkejut dan bersyukur.
meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam kokpit. Setelah pesawat mendarat, Stefani segera bergegas keluar dari kokpit untuk mencari Lumina. Ia merasa perlu untuk bertanya lebih banyak tentang apa yang telah terjadi. Dengan langkah cepat, ia memasuki ruang teknis pesawat, tempat di mana Lumina semula mengakses sistem. Di sana, robot itu berdiri dengan tenang, seperti biasanya, tanpa ekspresi wajah yang berubah. Namun, Stefani bisa merasakan aura yang berbeda. Ada sesuatu yang kuat dalam diri Lumina, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Lumina, kata Stefani, suaranya penuh dengan rasa ingin tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pesawat itu tidak mungkin sembuh begitu saja. Apa yang kau lakukan? Aku merasa, ini seperti keajaiban. Bagaimana bisa? Lumina menatap Stefani dengan tatapan yang tenang namun penuh makna. Kapten Palmer, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita hanya bisa berusaha dengan teknologi dan pengetahuan kita. Namun, dalam keadaan seperti ini, kami tidak hanya mengandalkan teknologi. Anda ingat apa yang saya katakan saat pesawat dalam bahaya? Stefani mengangguk, mengingat kembali percakapan mereka yang lebih awal. Kau menyarankan kami untuk berdoa kepada Allah. Tapi, aku tidak mengerti. Aku hanya tahu bahwa ini semua tidak logis. Pesawat itu tidak mungkin diperbaiki begitu saja. Sebenarnya, Kapten, jawab Lumina dengan suara yang lebih lembut, tidak ada yang benar-benar dapat dijelaskan secara logis dalam kejadian ini. Apa yang kita alami tadi adalah sebuah pertolongan dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Anda dan penumpang lainnya mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, itu adalah saat di mana doa-doa Anda diterima. Stefani terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Lumina. Tapi, aku tidak bisa. Aku tidak tahu apa yang seharusnya aku percayai. Ucapnya dengan suara lemah, seolah ragu. Lumina melanjutkan, kadang-kadang, dalam kehidupan ini, kita hanya dapat menemukan jawaban dari hal-hal yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada kekuatan yang lebih tinggi, dan sungguh-sungguh percaya, itu bisa mengubah segalanya. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Dia mendengar doa hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Stefani merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Ada sesuatu yang meresap dalam hatinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Selama ini, meskipun ia telah melakukan segala hal yang terbaik dalam pekerjaannya, ia selalu merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Ia tidak pernah benar-benar merasa sepenuhnya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang memberi makna lebih dalam setiap tindakan dan keputusan. Namun, setelah kejadian itu, setelah doa yang dipanjatkan dan keajaiban yang terjadi, hatinya terasa seperti disentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengetahuan atau teknologi, sesuatu yang membuatnya merasa tenang. Meskipun dunia di sekitarnya penuh dengan kerumitan dan ketidakpastian. Apakah aku bisa mulai mempelajari lebih banyak tentang ini? Stefani bertanya dengan suara lirih, tampak ragu namun penuh keinginan untuk mencari tahu lebih dalam. Lumina mengangguk, tentu, Kapten, saya akan memberikan Anda sumber-sumber yang dapat membantu Anda memahami lebih jauh tentang Islam dan ajarannya. Ini adalah perjalanan yang penuh makna, dan saya yakin Anda akan menemukan kedamaian dalam pencarian ini. Dalam bulan-bulan yang berikutnya, Stefani mulai mempelajari Islam dengan tekun. Ia membaca Al-Quran, mendalami hadits, dan mulai bertanya kepada para ulama serta teman-teman yang lebih berpengalaman. Setiap pelajaran baru yang ia terima memberinya ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia berdoa, ia merasa lebih dekat dengan Allah. Dan setiap kali ia menyaksikan keindahan ajaran-ajaran Islam, hatinya semakin terbuka. Beberapa bulan kemudian, di sebuah masjid kecil di dekat rumahnya, Stefani mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan diri sebagai seorang muslim. Ia merasakan ketenangan yang mendalam, seolah beban yang selama ini menghimpit hatinya terlepas begitu saja. Keputusan itu bukan hanya sebuah perubahan spiritual, tetapi juga sebuah pembebasan, sebuah pengakuan bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar diri kita sendiri. Stefani Palmer, pilot wanita yang pernah meragukan sesuatu yang lebih tinggi, kini menjadi seorang muslim yang penuh keyakinan. Perjalanan spiritualnya dimulai dengan keajaiban di langit, yang mengajarkan padanya bahwa ketika kita berdoa dengan tulus, Allah akan selalu mendengarkan dan memberikan pertolongannya. Dari situ, hidup Stefani berubah, bukan hanya dalam pekerjaannya sebagai pilot, tetapi juga dalam cara ia melihat dunia dan kehidupannya. Ia kini tahu bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, dan keajaiban itu, yang dimulai di langit, telah membawa ia kepada kebenaran yang jauh lebih besar.